Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, saya Mutia Miftahul Jannah, mahasiswa Magister PAI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas hadis misoginis di pendidikan pesantren. Tugas ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah hadis dalam perspektif pendidikan Islam yang diampu oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Marhumah MPD. Sebagai gambaran awal, dalam ajaran Islam memiliki dua sumber utama, yakni Al-Quran dan hadis. Hadis sebagai sumber kedua banyak ditemukan pembahasan yang membahas tentang perempuan. Menurut Fatimah Mernissi, terdapat beberapa hadis yang bersifat misoginis, yakni hadis-hadis yang membenci perempuan, atau ada beberapa hadis yang isinya memposisikan perempuan tidak setara dengan laki-laki. Perempuan dianggap sebagai kelas kedua oleh sebagian orang di pesantren. Pengetahuan ini telah berakar pada hadis-hadis yang dikutip dalam kitab yang dipelajari dan diterapkan di pesantren tersebut. Oleh karena itu, untuk melawan kecenderungan ini, penting untuk dilakukan pendekatan feminis untuk mengulas dan mengkritik buku-buku yang juga bisa digunakan untuk memahami dan memecahkan masalah misinterpretasi agama teks. Masuk kepada pembahasan pertama, kekuasaan dan epistemologi dalam hadis misoginis. Proses sosialisasi hadis di pesantren mengandung makna hubungan kekuasaan melalui berbagai cara. Di antaranya, versi disiplin dan sistem perilaku tematik berdasarkan nilai-nilai tertentu, pengakuan dan penerimaan otoritas nilai, ritual, simbol, dan supremasi budaya dari kebenaran tertentu, kontrol budaya, dan perlembagaan norma melalui simbol, tokoh, dan panutan. Apalagi, dalam sosialisasi hadis misoginis, umumnya dianggap sebagai strategi untuk memperkuat dan mempertahankan kekuasaan laki-laki. Untuk mengatasi masalah tersebut, cara terbaiknya adalah dengan melakukan standar keadilan karena adanya hak asasi manusia, kesetaraan, bahwa setiap manusia sama di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang membedakannya manusia antara manusia satu dengan manusia yang lainnya hanya pada ketakwaannya, serta adanya musyawarah dan demokrasi. Pembahasan kedua, hadis misoginis menurut perspektif maqasid asy-syariah. Dalam hal ini, ada 5 yang perlu diperhatikan dalam memandang hadis misoginis. Di antaranya, memandang kebutuhan dasar, yaitu melindungi, mendapatkan hak untuk hidup, memiliki mata pencarian, untuk dapat bereproduksi, untuk merangkul agamanya sendiri dengan bebas, dan untuk mendapatkan kehormatan, rasa hormat dan martabat. Dengan pertimbangan utama ialah hak asasi manusia. Pembahasan selanjutnya, terjadinya indoktrinasi hadis misoginis di pesantren itu disebabkan karena pelajaran dan teks yang digunakan di pesantren umumnya bersifat ideologis dan dogmatis, sehingga segala sesuatu yang diajarkan dianggap sebagai sesuatu yang mutlak dan tidak bisa dikaji ulang. Pembahasan ketiga, metode penyebaran hadis misoginis di pesantren dengan cara metode transmisi pengetahuan dari para kiai ataupun nyai kepada peserta didiknya. Hal ini seringkali dalam bentuk monolog, sehingga mengakibatkan peserta didik sebagai pendengar pasif dan apabila melanggar dianggap sebagai pemberontakan.
Pembahasan terakhir, hadis misoginis dalam kitab kuning. Ada beberapa hadis ataupun kitab yang mengemukakan hadis misoginis. Akan tetapi, pembahas atau pemateri hanya ingin menyampaikan satu kitab hadis yang dipakai yang berjudul Akhlak An-Nisa. Buku ini khusus membahas tentang perempuan maupun hal-hal yang berkaitan dengan ketundukan perempuan kepada suaminya. Dalam hadis pertama, maksudnya bab pertama, itu dibahas tentang kebaikan wanita, yang artinya sebagian dunia ini penuh rahmat dan yang paling anggun adalah wanita yang baik. Pada bab kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dengan artinya wanita adalah orang yang mampu membahagiakan suaminya saat dipandang, mematuhinya saat diperintahkan, dan melindungi dirinya sendiri dan harta suaminya saat dia ditinggal sendirian di rumah. Pada bab ketiga, penulis juga menjelaskan hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Hadis ini dengan arti bahwa jika seorang wanita melakukan sholat 5 kali sehari, berpuasa dengan sempurna, menjadikan dirinya sendiri dan menaati suaminya, dia akan mendapatkan imbalan surga di akhirat nanti. Nah, pada bab terakhir itu menjelaskan hadis lagi yang artinya posisi istri soleha lebih baik daripada 1000 pria soleh. Jika seorang wanita melayani suaminya selama 7 hari, pintu neraka ke-7 akan ditutup dan pintu surga ke-8 akan dibukakan untuknya. Hadis-hadis yang dikemukakan dalam kitab tersebut dijadikan barometer sebagai tingkat kepatuhan seorang wanita. Nah, hadis tersebut juga dijadikan sebagai dalil bagi adanya pemberontak-pemberontak yang dilakukan oleh wanita, seperti melawan kepada suami, tidak mematuhi suami, dan lain sebagainya. Demikianlah presentasi saya pada pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.